Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan fillah dimanapun berada, sholat adalah perbuatan yang paling mulia dan kewajiban yang paling wajib setelah iman kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu pada hari kiamat sholat akan dihisab atau dimintai pertanggungjawaban pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kewajiban-kewajiban yang lainnya. Apabila sholat kita baik, maka kita akan mendapat keberuntungan, dan apabila sholat kita rusak, maka kita akan merugi serugi-ruginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma yus'alu anhul insan as-shalah wa awwalu ma yuqda bihi ad-dima." Ibadah yang pertama kali ditanyakan kepada manusia adalah sholat, dan kejahatan yang pertama kali akan diadili adalah darah atau pembunuhan. Ikhwan fillah dimanapun berada, sholat adalah ibadah yang sangat agung. Apabila kita melaksanakannya dengan sempurna, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Allah akan memasukkan kita ke dalam surga, melimpahkan pengampunan, rahmat, keberkahan, dan derajat yang sangat tinggi kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khamsu salawatin katabahunallahu alal ibad, man ata bihinna bitamihinna kana lahu indallahi ahdun an yudkhilul jannah, wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdun an yudkhilul jannah, insya'a azabahu, insya'a adkhalahul jannah." Allah telah mewajibkan 5 sholat terhadap para hambanya. Barang siapa yang melaksanakannya dengan sempurna, maka Allah berjanji kepadanya untuk memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak mau melaksanakannya, maka Allah tidak berjanji kepadanya untuk memasukkannya ke dalam surga. Apabila Allah berkehendak mengazab, maka Ia akan mengazabnya. Dan jika Ia berkehendak memasukkannya ke dalam surga, maka Ia memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Ahmad. Ikhwan fillah dimanapun berada, sholat yang memiliki keutamaan dan keagungan sebagaimana dijelaskan dalam hadis di atas adalah sholat yang dikerjakan secara sempurna. Modal dasar untuk mendapatkan sholat yang sempurna dan berkualitas adalah bahwa sholat yang kita kerjakan harus dikerjakan dengan benar, dengan memenuhi syarat dan rukunnya, serta menjauhi hal-hal yang bisa membatalkannya. Selanjutnya, sholat kita juga harus memenuhi syurutu qabus sholah atau syarat diterimanya sholat, yaitu yang pertama ikhlas. Ikhlas dalam sholat artinya menjalankan sholat hanya semata-mata karena Allah, untuk mencari ridha Allah atau untuk menjalankan kewajiban dari Allah, bukan karena manusia, bukan untuk mencari pujian, penghormatan, kemasyhuran dari manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha la yakbalu minal amal illa ma kana khalisan lahu." Sesungguhnya Allah tidak menerima amal perbuatan kecuali yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Daud. Bahkan Allah mengancam dengan azab yang sangat pedih kepada orang-orang yang mengerjakan sholat dengan tidak ikhlas atau dengan riya. Allah Ta'ala berfirman, "Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'unal ma'un." Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Quran Surah Al-Ma'un ayat 4-7. Ikhwan fillah dimanapun berada, yang kedua, makanan, pakaian, dan tempat sholat harus halal.
Kesempurnaan sholat kita juga ditentukan oleh makanan yang ada di dalam perut kita ketika sholat, serta pakaian dan tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan sholat. Seluruhnya harus berasal dari rezeki yang halal. Seseorang yang menjalankan sholat sedangkan di dalam perutnya masih ada makanan yang haram, misalnya hasil riba, curian atau korupsi, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga seseorang yang menjalankan sholat dengan menggunakan pakaian yang haram atau di tempat yang dia gosok, maka sholatnya tidak membuahkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah dimanapun berada. Yang ketiga, khusyuk meski hanya sebentar. Kekhusyuan ketika sholat juga menentukan kualitas sholat seseorang. Semakin lama seorang khusyuk dalam sholatnya, maka semakin banyak pahala sholatnya. Sebaliknya, semakin sedikit khusyuknya, maka sedikit pula pahala sholatnya. Khusyuk artinya menghadirkan rasa cinta, takut atau pengagungan kepada Allah di dalam hati ketika menjalankan sholat. Khusyuk bukan berarti membayangkan atau memikirkan zat Allah, karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah bukan benda dan tidak disifati dengan sifat benda, sehingga Allah tidak dapat dibayangkan dan tidak terjangkau oleh akal manusia. Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Zunnun al-Misri mengatakan, "Mahma tasawwarta bibalika fallahu bi khalafi dzalik." Apapun yang terlintas dalam hati kamu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Diriwayatkan oleh Abu Al-Fadl At-Tamimi dalam kitab Khatib Al-Baghdadi. Ikhwan fillah dimanapun berada, orang yang khusyuk dalam sholatnya, dia akan mendapatkan keberuntungan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un." Sungguh beruntunglah orang mukmin yang di dalam sholatnya mereka khusyuk. Ikhwan fillah dimanapun berada, setidaknya ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menghadirkan kekhusyuan dalam hati. Yang pertama, menghayati makna bacaan yang sedang dibaca, karena seluruh bacaan yang ada dalam sholat, baik berupa ayat-ayat Al-Quran maupun doa-doa, mengandung makna cinta, takut, pengagungan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menanamkan keyakinan dalam hati sesaat sebelum memulai sholat, bahwa sholat yang akan ia kerjakan adalah sholat yang terakhir dan dia akan mati setelahnya. Dengan begitu diharapkan akan muncul perasaan takut yang mendalam kepada azab Allah di akhirat dan harapan yang tulus kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah dimanapun berada, demikian pesan singkat ini. Semoga bisa bermanfaat dan kita amalkan bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton ceramah singkat ini sampai selesai. Subscribe sekarang dan klik tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan notifikasi tentang materi menarik dan nasihat yang bermanfaat lainnya. Bagikan video ini ke teman-temanmu dan ajak mereka juga untuk subscribe. Tinggalkan komentar dan like video ini untuk menunjukkan dukunganmu. Jazakumullahu khairan.